Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kami Riwi Dia Pangesti. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial LISREL khususnya untuk pengujian CBSEM atau Covariant Based Structural Equation Modeling. Ini menggunakan LISREL. Konsep diagram yang akan kita analisis adalah seperti ini ya gambarnya. Jadi di sini terlihat bahwa kepemimpinan dan kompensasi apakah nanti mempengaruhi motivasi, kemudian kepemimpinan, kompensasi, dan motivasi apakah nanti mempengaruhi kinerja. Selanjutnya kita langsung ke LISREL-nya saja. Pertama-tama setelah kita buka LISREL tampilannya akan seperti ini. Tapi sebelumnya kita persiapkan data kita terlebih dahulu ya. Nah, kalian bisa bikin satu folder khusus untuk LISREL ini untuk misalkan analisis CBSEM, jadi kita buat satu folder khusus untuk itu. Nah, di sini masukkan data kita, data yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan, data latihan. Di sini ada KP01, KP02, ini merupakan indikator dari kepemimpinan. Selanjutnya ada KO01, KO02, sampai KO04, ini merupakan indikator dari kompensasi. Dan MK01 sampai MK06 ini merupakan indikator dari motivasi kerja. KJ01 sampai KJ04 ini merupakan kinerja dari indikator dari kinerja. Nah, ini adalah data yang saya simpan dalam notepad. Selanjutnya kita akan membuat data tersebut kita masukkan ke dalam LISREL-nya. Pertama-tama kita klik file, kemudian new, lalu pilih yang prelist data. Kita akan buat data tadi menjadi format prelist yang dapat dibaca oleh LISREL. Lalu ini kita klikkan OK, ini masih kosong ya. Lalu kita importkan data tadi dengan cara klik file, lalu import data. Nah, kita cari folder yang sudah kita buat tadi yang udah dimasukkan datanya. Di sini saya simpennya. Nah, ini kan belum ada. Tadi saya simpennya di folder LISREL CBSEM ya. Karena belum ada, karena file of type-nya ini masih MDB. Kita cari yang TXT. Karena data kita dalam format TXT. Nih, kalau data kita dalam format CSV, maka cari yang CSV. Oke, nah sekarang ini adalah data yang akan kita gunakan. Klik 2 kali. Lalu LISREL akan meminta kita menyimpannya ke dalam formatnya LISREL, yaitu prelist, ekstensinya .psf. Kita buat aja data latihan. Lalu kita klik save. Nah, data tadi terdiri dari 20 indikator. Kemudian variabel name at top of file. Jadi di baris pertama itu merupakan nama variabel atau nama indikatornya. Kita klik OK. Nah, ini adalah data kita tadi kan. Bentuknya KP01, KP02, sampai KP06. Gitu. Nah, karena CBSEM ini mengharuskan data kita continue, yaitu minimal interval, maka kita kondisikan dulu data ini ke dalam bentuk interval atau continue dengan cara klik data, lalu define variable. Nah, ini variabel ini keseluruhannya kita blok dulu. Lalu klik variable type, kita pilih yang continuous, lalu apply to all, kemudian OK, lalu OK lagi. Nah, ini datanya sudah continue. Lalu kita akan membuat simplest project, yaitu untuk mengetikkan relasinya atau arah hubungannya. Jadi, bisa klik yang ini ya, new, atau pilih dari file, kemudian new, lalu kita pilih yang simplest project. Kemudian OK. Lalu LISREL akan meminta kita menyimpan simplistnya. Jadi kita buat aja simplist latihan gitu ya. Teman-teman kalau mau disimpan dalam nama yang lain juga boleh, lalu kita save. Nah, ini adalah tampilan simplistnya yang belum ada apa-apanya. Sekarang dari sini kita akan isi beberapa sintak. Namun sebelumnya kita klik setup dulu untuk memasukkan variabel kita ya. Yang data yang udah kita masukkan tadi. Setup, kemudian pilih variabel,
Lalu di sini ada add or read variable, kita klik. Kemudian yang list rel system file ini kita ganti menjadi prelist system file. Karena data kita tadi dalam format prelist. Lalu kita cari browse data kita yang di .psf tadi. Klik 2 kali, udah masuk ke sini ya. Kemudian OK. Lalu ketikkan juga nama-nama laten variabelnya berdasarkan konsep diagram yang kita punya tadi, yaitu kepemimpinan, kompensasi, motivasi, dan kinerja. Lalu oke. Jangan lupa ini next. Nah, kita masukkan jumlah observasinya. Karena data saya tadi ada 100, maka di sini ketikkan 100. Kalau datanya 200, maka ketikkan di sini 200 dan seterusnya. Kalau sudah, lalu ini kita okekan saja. Lalu kita kembali lagi ke sini kan, masih kosong. Jadi kita buat lagi nih, setup, kemudian build simply syntax. Nah, udah ada sintaknya di sini bahwa raw data from file. Nah, jadi data kita itu tersimpan di folder ini dengan nama data latihan .psf. Kemudian sample size atau data kita terdiri dari 100 responden. Laten variabel yang digunakan adalah kepemimpinan, kompensasi, motivasi, dan kinerja. Nah, ini ada relationship, ini adalah arah hubungan, harus kita ketikkan. Jadi di sini kita enter saja. Setelah relationship ini kita ketikkan arah hubungan antara laten dengan indikatornya dan antara laten dengan laten yang lain. Nah, kita tahu bahwa KP01 sampai KP06 ini merupakan indikator dari kepemimpinan. Maka cara menuliskannya adalah pakai huruf besar semua ya, karena data kita tadi menggunakan huruf kapital. Jadi KP01 sampai KP06 ini sama dengan kepemimpinan. Jadi dia merupakan indikator dari kepemimpinan. Selanjutnya yang KO, kompensasi. Jadi KO01 sampai KO04 ini merupakan indikator dari kompensasi. Tulisannya harus sama dengan yang di atas ini, dengan laten variabel yang di atas ini. Nah, selanjutnya adalah motivasi kerja. MK01 sampai MK06 ini sama dengan motivasi, merupakan indikator dari motivasi kerja. Yang terakhir adalah kinerja, yaitu KJ01 sampai KJ04 sama dengan kinerja. Oke, sudah seperti itu. Ini adalah hubungan antar laten ke indikatornya. Sekarang hubungan antar laten ke laten. Berdasarkan konsep diagram tadi ya, bahwa motivasi ini dipengaruhi oleh, gitu kan, motivasi sama dengan kepemimpinan. Biasanya harus ya, kepemimpinan dan kompensasi. Nah, gitu. Motivasi dipengaruhi oleh kepemimpinan dan kompensasi. Selanjutnya, kinerja dipengaruhi oleh kepemimpinan, kompensasi, dan motivasi. Motivasi kerja. Nah, udah selesai. Ini adalah arah hubungan antar latennya. Lalu kita Ctrl S, lalu klik yang ada orang lari tulisan L ini atau list rel, kita klik saja. Nah, ini adalah hasilnya. Tapi biasanya yang dipakai estimate ini kita pakai yang standardized solution, gitu ya. Jadi kita rubah ke standardized solution. Nah, sekarang bisa kita baca bahwa kebaikan model pengukuran atau indikator ini dikatakan baik jika nilai loading faktornya adalah lebih besar dari 0,7. Jadi di sini kita tahu bahwa KP01, KP02, KP03
itu sudah, dan KP06 sudah lebih besar dari 0,7. Berarti udah valid. Yang nggak valid adalah KP04, KP06. Ini nilainya kurang dari 0,7. Nanti bisa di drop dari model ya, untuk perbaikan modelnya. Kemudian yang kompensasi ini hanya KP02 dan KP06 yang lebih besar dari 0,7. Berarti yang KO01 dan KO03 ini nanti bisa di drop dari model. Nah, begitu seterusnya untuk motivasi dan juga kinerja. Nah, sementara untuk yang hubungan antar laten ini merupakan diagram jalurnya atau besar hubungannya. Jadi, besar hubungan kepemimpinan dalam mempengaruhi motivasi itu sebanyak 27%. Terus kompensasi dalam mempengaruhi motivasi ternyata dia berhubungan negatif. Jadi kalau kompensasinya besar, motivasi kerjanya malah kecil, gitu. Kebalikannya. Nah, kemudian kompensasi mempengaruhi kinerja itu sebesar 31%, motivasi mempengaruhi kinerja sebesar 0,27 atau 27%. Gitu. Nah, kalau ingin mengetahui apakah arah hubungan ini signifikan atau tidak, kita tinggal ganti lagi nih yang estimate ini, kita ganti dengan nilai T statistiknya. Nah, seperti ini ya, nilai T statistiknya. Jadi dari kepemimpinan ke motivasi itu signifikan, karena nilai T statistiknya lebih besar dari 1,96. Jika nilai T statistik dalam harga mutlak ya, nilai T statistik dalam harga mutlak ini lebih besar dari 1,96, maka signifikan. Nah, dari kepemimpinan ke kinerja ini nilai T statistiknya adalah min 2,61. Tapi kalau di harga mutlakan kan jadi positif ya, jadi 2,61 sehingga hubungan antara kepemimpinan ke kinerja itu positif. Itu adalah signifikan, nilainya lebih besar dari 1,96. Begitu juga dengan motivasi ke kinerja, kompensasi ke kinerja. Oke, kalau sudah, kita akan melihat juga kebaikan model strukturalnya. Kita klik yang Windows, lalu kita pilih Simplis Latihan Output yang .out. Nanti akan ada output. Nah, di sini kita klik, maka semuanya akan muncul di sini. Pengukuran kebaikan model struktural. Ini ada kovarian matriknya, matrik kovarian ya, varian kovarian. Ini masih kovarian matrik nih, masih kovarian matrik. Lalu ini adalah measurement equation atau namanya adalah model pengukuran. Jadi MK01 sama dengan 1,10 motivasi. Dengan R square 0,77 besar ya. Nah, ini nilai T statistiknya yang di bawah ini 3,11 berarti signifikan. Ini standar errornya. Oke, selanjutnya ini adalah model strukturalnya. Yang ini, structural equation atau persamaan struktural, model strukturalnya. Nah, tadi yang negatif itu ini ya. Hubungan antara kepemimpinan ke kinerja itu negatif. Kemudian ada lagi, enggak ada lagi, hanya ini saja, hanya kepemimpinan ke kinerja yang negatif. Jadi kepemimpinan semakin baik, malah kinerjanya semakin tidak baik, gitu. Kalau data berkata seperti itu. Nanti bisa di drop yang nilai loading faktornya kurang dari 0,7. Mungkin nanti juga akan bisa mempengaruhi ini ya, karena tadi kan kita belum buang-buang indikator yang kurang bagus. Kita hanya mencoba melakukan analisis data menggunakan list rel. Gitu aja. Lalu selanjutnya kebaikan model strukturalnya dilihat dari apa? Nah, dari sini nih. Biasanya di sini dilihat nilai RMSEA. Nih, ini ya, root mean square error.
Ini adalah nilai RMSEA-nya 0,051. Berarti bagus karena lebih kecil dari 0,08. Selain itu, kita juga bisa melihatnya melalui nilai nih NFI, PNFI, CFI, EV, RFI, dan lain sebagainya, RMR, AGFI, gini ya, PGFI. Nah, kalau misalkan diringkas ukuran kebaikan model tadi, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi, di sini nilai RMSEA-nya adalah 0,048, NFI-nya 0,97, PNFI-nya 0,76, dan seterusnya. Ini adalah nilai-nilainya ya. Sementara ini adalah cut off-nya. Maaf, ini salah ketik ya. Tadi 0,051 ya RMSEA-nya. Nah, ini adalah nilai cut off-nya. Jadi ini tapi tetap bagus nilai RMSEA-nya. Kemudian NFI-nya juga bagus karena udah melebihi cut off-nya. Yang nggak bagus PNFI ya, ini harusnya berkisar antara 0,06 sampai 0,09. Sementara ini besar sekali nilainya. Kemudian CFI, EV ini juga udah bagus. Dia udah lebih besar dari 0,9. RMR juga udah lebih kecil dari 0,08 dan seterusnya. Ini pun juga udah bagus PGFI-nya. Nah, jadi seperti itu cara melakukan analisis data Covariant Based Structural Equation Modeling atau CBSEM menggunakan LISREL. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.